Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Destania, Nova Cahya, Sabila Nur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu klasifikasi infeksi. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, jamur, prion, dan protozoa ke dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan hingga kerusakan organ. Kondisi ini dapat ditularkan melalui orang lain maupun hewan. Pada dasarnya, terdapat jenis organisme alami yang hidup dalam tubuh dan justru memberikan manfaat serta tidak membahayakan. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, beberapa organisme dapat menyerang dan menyebabkan berbagai penyakit, bahkan berpotensi mengancam nyawa penderitanya. Klasifikasi atau pengelompokan penyakit infeksi. 1. Penyakit infeksi karena bakteri. Pengaruh bakteri bagi kesehatan manusia menjadi salah satu yang cukup meresahkan dan bisa menimbulkan dampak berbahaya. Sebab, serangan bakteri jahat dalam jumlah banyak dapat berisiko melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia dan membuat manusia jatuh sakit. Contoh penyakit akibat bakteri. 1. Diare merupakan salah satu penyakit saluran pencernaan yang umum ditemukan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Dari kelompok bakteri, ada 4 jenis bakteri yang kerap ditemukan menjadi penyebab utama kasus-kasus diare di berbagai belahan dunia, yaitu Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. 2. Disentri merupakan penyakit infeksi usus yang menyebabkan diare disertai lendir dan darah. Gejalanya ditandai dengan diare, rasa mual dan muntah, demam, serta kram perut yang berlangsung selama 3 hingga 7 hari. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini dapat terjadi akibat pengaruh 2 jenis bakteri jahat, yakni bakteri Shigella dan Entamoeba histolytica. 3. Tuberkulosis. Infeksi tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditandai oleh beberapa gejala khusus termasuk batuk dalam kurun waktu 3 minggu bahkan lebih disertai dengan lendir dan darah. Beberapa gejala lain yang tampak pada pengidap tuberkulosis adalah demam tinggi, penurunan berat badan secara signifikan, nyeri dada, sesak nafas, tidak nafsu makan, dan keringat berlebih di malam hari. 4. Pneumonia atau radang paru-paru akan menyebabkan paru-paru pengidapnya dipenuhi air atau lendir sehingga membuat pengidapnya sulit bernafas dan tak mampu melakukan banyak aktivitas. Beberapa bakteri penyebab pneumonia adalah Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumonia, dan Legionella pneumopila. 5. Tipes disebabkan oleh wabah bakteri Salmonella typhosa. Penyebarannya kerap terjadi melalui media makanan dan minuman atau orang-orang yang sedang mengidap tipes. Beberapa gejala yang menjadi tanda penyakit tipes yaitu demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, nyeri otot dan sakit kepala, timbul bintik-bintik merah pada kulit, serta diare dan muntah. Efek lain penyakit ini yang disebabkan oleh bakteri ini juga menimbulkan rasa lesu, sakit perut, dan hilang nafsu makan. Yang kedua, penyakit infeksi karena virus. Ketika virus memasuki sel tubuh manusia, ia mengambil alih sistem kerja sel lalu mengubahnya menjadi sel penghasil virus baru yang bisa menginfeksi sel tubuh lainnya. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. 1. Cacar air disebabkan oleh virus Varicella zoster dan paling sering dialami oleh anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Namun juga bisa terjadi pada orang dewasa. Ruam dan gatal merupakan gejala paling umum dari cacar air. Gejala tersebut bisa muncul di wajah, dada, punggung, hingga menyebar ke seluruh tubuh. 2. Chikungunya disebarkan oleh nyamuk yang juga menyebarkan demam berdarah dengue dan virus Zika. Virus ini juga bisa menyebar melalui darah. Gejala paling umum adalah demam dan nyeri sendi. Gejala lain yang mungkin muncul bisa berupa sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, dan ruam. 3. Hepatitis. Virus hepatitis B dan hepatitis C menyerang organ hati dan biasanya menyebar melalui cairan tubuh seperti darah dan sperma penderita yang telah terinfeksi. Penderita hepatitis akibat virus ada yang tidak menunjukkan gejala hingga bertahun-tahun lamanya. Diagnosis biasanya didapatkan setelah melakukan tes darah. 4. Rabies. Penyakit yang disebabkan oleh virus rabies ini bisa menjangkit seseorang yang terkena gigitan hewan. Gejala yang bisa terjadi berupa demam, sakit kepala, kelelahan, kebingungan, halusinasi, ketakutan
ketakutan pada air, dan kelumpuhan. 5. COVID-19. Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Gejala ini dapat muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Yang ketiga, penyakit infeksi karena jamur. Infeksi jamur adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Penyakit ini menular antar manusia. Pada beberapa kasus, infeksi jamur juga bisa ditularkan dari hewan yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi jamur. Contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur. 1. Candidiasis, disebabkan oleh jamur Candida. Infeksi ini terjadi akibat kurangnya kebersihan diri, kebiasaan mengenakan pakaian ketat, penurunan daya tahan tubuh akibat kondisi tertentu seperti diabetes atau penyakit autoimun, dan kondisi kulit yang lembab. 2. Kurap, merupakan infeksi kulit akibat jamur yang hidup di tanah seperti Mycosperm, Epidermophyton, dan Trichophyton. Seseorang bisa terinfeksi kurap bila menyentuh tanah yang terkontaminasi jamur tersebut. Penyebarannya dapat terjadi dari hewan ke manusia atau antar manusia. 3. Aspergillosis, terjadi akibat paparan jamur Aspergillus yang dapat ditemukan di tumbuhan kompos, gandum, dan sayuran yang membusuk. Kondisi ini lebih beresiko terjadi pada orang dengan daya tahan tubuh lemah, penderita asma, atau penderita sinus fibrosis. Yang keempat, penyakit infeksi karena parasit adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya parasit ke dalam tubuh. Parasit merupakan organisme yang membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanan dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Parasit dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan yang telah terkontaminasi, gigitan serangga, atau kontak seksual. Contoh penyakit yang disebabkan oleh parasit. 1. Giardiasis, terjadi karena infeksi parasit Giardia lamblia dan menyebabkan gangguan pencernaan pada anak. Parasit penyebab penyakit ini bisa masuk ke dalam tubuh saat anak mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Giardiasis juga bisa disebabkan oleh kontak langsung dengan orang yang sebelumnya sudah terinfeksi. 2. Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini disebarkan oleh hewan peliharaan, biasanya melalui kotoran. Parasit penyebab toxoplasmosis juga sering ditemukan pada daging yang belum matang. Parasit ini menular dari hewan ke manusia, bukan dari manusia ke manusia. Namun ibu hamil yang terinfeksi parasit penyebab toxoplasmosis bisa menularkannya pada bayi yang dilahirkan. 3. Cacing kremi. Parasit ini berukuran kecil dan menyerang usus besar manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing kremi berkembang biak kemudian menimbulkan gejala seperti nyeri, gatal, hingga muncul ruam pada anus. Penularan parasit ini bisa terjadi akibat kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi atau menggunakan barang yang terkontaminasi. 4. Cryptosporidiosis. Parasit Cryptosporidiosis parvum memicu Cryptosporidiosis penyebab diare berkepanjangan pada anak. Parasit bisa masuk ke tubuh saat anak meminum air yang sudah terkontaminasi, misalnya air kolam atau air minum. Pada saat ini terdapat gejala dan cara penyebaran infeksi. Gejala pada penyakit infeksi dapat berupa demam, diare, lemas, nyeri otot, dan juga batuk-batuk. Sedangkan gejala infeksi biasanya muncul beberapa hari setelah terpapar dengan orang yang terkena infeksi, dapat melalui yang pertama adalah kontak kulit dengan orang yang sedang terinfeksi. Yang kedua, dapat melalui cairan tubuh seperti air liur, sperma, ataupun darah. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh orang yang sedang terkena infeksi. Yang keempat, menghirup partikel penyebab infeksi atau airborne transmission. Yang kelima adalah terpapar feses yang terkontaminasi. Yang keenam, menyentuh benda yang sudah terkontaminasi sebelum mencuci tangan. Nah, di sini terdapat cara pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita tidak terkena penyakit infeksi, yaitu dengan cara yang pertama adalah selalu mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun setelah buang air besar kecil, membuang sampah, sebelum masak, dan sebelum makan. Yang kedua, memasak makanan atau minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, menggunakan masker ketika berada di luar rumah atau sedang sakit. Keempat, jangan berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti
hindarilah menyentuh mata Anda, hidung Anda, dan mulut Anda dengan keadaan tangan Anda yang sedang kotor. Nomor 8, tutuplah mulut Anda saat sedang batuk dan juga bersin. Demikian presentasi dari kelompok 9. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.